Gimana? Jadi emang nih mobil ini tukeran sama motor. Tukeran sama motor. Tukeran sama motor. Motornya Tukar aja udah. motor gede, motor Enggak, motor biasa, motor. PCX. Hah? PCX Honda. Honda PCX. Honda PCX. Tukeran. PCX kan kalau nggak salah harganya Pak ya 22. Ya, paling mahalnya 23, 24, 25 lah antara segitu. Berarti ini mobil seharga. Kurang lebih. Jadi gimana? Lu jual PCX, lu beli mobil ini atau gimana? Oh enggak, tukar guling langsung. Jadi kebetulan Oke. Kembali lagi di Bukan Sombong. Ya, kita memang mau bukan sombong, apalagi mau sombong. Cuma kita mau membahas sesuatu yang bukan omong kosong. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share dulu di sini. Oke. Dan di Bukan Sombong kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang kemarin baru menyelesaikan touringnya dari Bandung, Surabaya, pokoknya 11 chapter di Indonesia sudah dilaluinya, dikunjunginya sampai ke 0 km, balik lagi ke Bandung. Tapi kita malam ini tidak akan membahas perjalanan dia karena kita kemarin sudah membahas di episode yang lain. Sekarang gua mau ngobrol sama Faye, pemilik nama dia ini ya, tentang sejarahnya punya mobil ini. Mobil yang udah ke 0 km ini. Mobil yang udah nemenin dia, ngajak dia, pokoknya yang udah ditunggangin dia sampai ke 0 km. Nah, kita langsung tanya aja. Faye, apa kabar Faye? alhamdulillah baik. Gimana? Baik. Balik dari 0 km, capek? Melelahkan. Ini puas kan? Kebayar semua, puas. Puas. Iya Bro. nih ya. Ini bini pertama nih jadi. Bini gua. ini sekarang setelah pulang dari touring ini lu mau kasih nama siapa dia? Ini emang si kesayangan sih. Si kesayangan. Si kesayangan. Oke, si kesayangan. Kesayangan berat. Hei. Setiap jalan gue ciumin mulu soalnya. Yoi. Cuma French kiss apa? Bener-bener mau jalan tuh gue cium dulu biar nyatu. Tapi nggak French kiss. Oh enggak. Bahaya. Singal gue. Jatuhnya sun kalau Sun. gitu. Oh iya, Sun dulu. Oke. Faye, sebelum gua banyak nanya soal mobil ini, dari sekian banyak mobil yang ada di Indonesia, kenapa lu pengen pilih Mercy? Gak sengaja kali ya. Nggak sengaja. Satu nggak sengaja, yang keduanya dulu gue sempet zaman kuliah tuh sempet gawe bareng-bareng lah sama temen tuh yang umurnya udah tua. Gue cobain mobil Mercy 300e dan enak. Dari situ udah jatuh cinta sebenarnya sama Mercy. Oh. Cuman dulu masih mahal kan. Dulu 2007 2006 itu 67 tuh gue cita-cita tuh 300e tuh masih 90-an kalau nggak salah. Oh ya? Gue belum punya duit lagi kan. Iya. Anak kuliah gitu. Tapi kenapa lu kan terhitung anak muda? Dulu yang pakai orang-orang tua. Iya. Kalau pengen Gagah. gagah. Oke. Gagah terus punya pride ya. Punya kebanggaan tersendiri. Kebanggaan sendiri. Kalau ke hotel tuh pasti dibukain pintu aja. Itu doang tuh punya Mercy tuh. Punya Mercy ya. Itu doang. Kalau ada parkiran, ada pos. Pasti spesial. Yoi. Iya. Ini kayaknya udah bukan cerita 1-2 orang ya. Ini Rata-rata. Ini udah banyak banget yang. Jadi ini bukan cerita ngarang deh. Ini mah memang fakta ya. Fakta yang memang sering terjadi. Yang ya privilege yang dimiliki oleh pengendara Mercy. Ya begitulah. Ini maaf ya, bukan diskriminatif dengan mobil-mobil lainnya gitu. Tapi ya kenyataannya begitu. Kenyataannya. Dari mulai lo naksir sama Mercy ini, berapa tahun jedanya sampai lo punya ini? 2007 berarti 13 tahun ya. 13 tahun. Baru gue punya mobil ini. Abang lo kapan sih pertama punya? Baru tahun ini, 2020 ini. Baru 2020. Setelah 13 tahun. 13 tahun. Nah, itu ceritanya gimana? Lu kumpulin duit yang banyak dulu, 13 tahun, terus lu beli atau gimana?
Nah ini nih, luar biasanya nih mobil gitu kan. Gimana? Jadi emang nih mobil ini tukeran sama motor. Tukeran sama motor. Tukeran sama motor. Motornya Tukar aja gede. motor gede atau motor? Wah, motor biasa, PCX. PCX, Honda. Udah PCX. Honda PCX. Tukeran. PCX kan kalau nggak salah harganya Pak ya 22. Ya, paling mahal 23, 24, 25 lah antara segitu. Jadi mobil seharga. Kurang lebih. Jadi gimana? Lu jual PCX, lu beli mobil ini atau Oh enggak, tukar guling langsung. Jadi kebetulan gue punya temen nih yang punya nih mobil. Jadi setahun sebelumnya gue udah tahu nih mobil. Gagas ya, cuman nggak tahu kondisi mesin. Gue nggak ngerti yang namanya mobil tuh mesin kayak gimana. Nah, apapun nggak ngerti lah. Cuma ngeliat keren aja. Ini mobilnya dari mana dulu? Banjar, Banjar. Ciamis, Lalu tinggal di mana? Bandung. Kok bisa? Dulu kerjaan sempat ke Banjar. Oke, ada kerjaan lu Kerjaan sempat di Banjar 1 tahun, berarti 2019 tuh awal. Terus 2020 awal-awal Covid, gue dapat motor. Gratis motor juga. Dapat hadiah motor. Hadiah motor. Dapat hadiah motor. Bukan. Hadiah motor. Hadiah motor nih PCX ini hadiah. Oke. Nah, dari kerjaan motor baru sebulan, temen gue ngontak yang punya mobil nih. Padahal udah lama nggak kontakan. Tiba-tiba kontekan, ngobrol lah. Gue tanya, mobil masih ada nggak? Gitu. Masih ada kan, kebetulan mau dilepas katanya. Capek katanya, boros segala macem. Nah, situ langsung kepikiran. Yaudah gue beli. Lu langsung karena lu wah udah 13 tahun udah mengendap ya. Iya. Gitu ya. Tiba-tiba ada yang mau dilepas lu langsung Gue beli. gua beli. Dengan gue nggak punya duit. Terus belinya pakai apa? Di ATM cuma punya sejuta aja, gue inget banget. Sejuta rupiah. Terus apa akal bulus lu apa tuh? Akal bulus. Gue cuma bilang kayak gini, strateginya. Gue punya motor. Motor gue kerawat banget gitu kan, surat masih panjang segala macem. Dia mikir mau ngobrol dulu. Niat. Gue niatin pasti dapet gitu aja. The power of niat. Saat itu lu niat ya? Makanya belum tahu. Lu niat aja. Yoi. Jadi malam itu kontakan, dia bilangnya mau ngobrol sama istrinya. Besok pagi gue berangkat ke Banjar pakai motor. Belum dikasih tahu. Oh belum ada keluar. Belum. Gas langsung, pakai motor sendirian Ke Banjar. ke Banjar. Pun jadi juga gue nggak ngerti mobil, sendiri loh. Banjar itu dari Bandung. Banjar tuh arah Pangandaran. Yoi. Teman-teman. Ya kurang lebih ya tuh 170-100an kilo. Ya nyampe lah. Gitu ya dari Bandung, Tasik, Ciamis, Banjar. Iya. Wow, naik motor. Ya, terus Jalannya asik tuh kan. Nyampe, masih pagi gue nyampe. Jam 9 udah nyampe. 2 jam lah kurang lebih. berapa? 2 jam dari Bandung ke Banjar. Naik PCX. Iya. Lu gila lu emang. Santai, jalan santai. Lagi kosong kan Covid nih ceritanya. Jalan santai gitu kan. 2 jam lah ya. 2 jam lah sampai Banjar. Begitu di Banjar, ya langsung aja ketemuin. Lihat mobil, ya oke aja lah. Gue pikir, gue sok tahu. Enak mobil nih. Lu belum Kagak ngerti. nggak ngerti. Enggak. Cuman tahu naik aja waktu Iya. 12 tahun yang lalu. Iya emang. Terus. Pokoknya dia juga bilang enak nih mobil segala macem. Sengaja gue ke rumahnya biar istrinya lihat motor. Istrinya nggak lama, gue sama temen tuh makan dulu, keluar dulu. Istrinya telepon ke lakinya, ke temen gue nih. Yoi. Dan gue udah bawa BPKB motor gue itu. Udah siap. Pokoknya yakin gue tukeran aja, balik bawa mobil. Jadi pas kita makan siang, ngopi segala macam, bini nelfon. Kayaknya boleh deh ya katanya. Aduh, itu gue senyumnya tuh aduh asik nih. Ini udah mulai goyang gitu kan. Cuman awal itu temen masih minta tambahin, jangan cuma motor doang. Gue bilang gue nggak punya duit, gue bilang. Gue punya di ATM cuma sejuta, gue udah pakai 100 berapa gitu buat bensin di jalan gitu kan. Gue nggak punya duit lagi, gue bilang. Ada PCX doang. Apa cek kalau mau ayo. Dan masih bagus segala macam, kerawat lah sama gue gitu kan. Ya akhirnya langsung salaman, langsung gue kasih. Jadi sebelum salaman, si BPKB gue langsung giniin, pegang aja gitu kan, mau nggak mau kan salaman langsung gue. Jual dedet. Jual dedet. Ya iya emang. Gitu. Terus. Udah itu ya udah, gue sempat dibawa dia tuh gantiin oli dulu. Biar enak kan katanya di jalan, diganti oli dulu di Banjar.
Udah aja suruh lihat-lihat segala macem. Gue cuman buka kap. Oh ada mesinnya. Iya ada tuh mesin. Gue oke aja dah. Gak ngerti sama sekali. Yang penting ada, dinyalain hidup. Nah, maju nyobain dulu dari rumah dia ke bengkel buat ngisi oli kan. Oke, gue bilang kan. Nyaman lah gitu kan. Udah aja tuh kelar tuh. Sampai maghriban, beres sholat maghrib, balik Bandung tuh. Nah, disinilah permasalahan dimulai. Karena kebodohan tidak tahu mengerti tentang mobil. Disinilah yang dimulai. Kebodohan kita, Kepolosan. Nggak tahu polos, nggak tahu bego gitu kan. Beda tipis emang. Nah, gue balik nih. Jam 7-an lah tuh dari Banjar. Baru jarak paling 20 kiloan lah. Itu di daerah mana lupa tuh. Yang Karangamulian. Mulai kebun-kebun gitu kan. Pas begitu turunan, lewatin hutan, mobil tiba-tiba bensin tuh dari setengah. Tiba-tiba langsung celak. Nggak pakai turun dikit. Kagak, langsung celak, langsung nyala. Ada lampu indikator bensin habis kan. Langsung celak, langsung goyang kayak gitu. Kaget dong gue. Anjir, dari setengah langsung habis. Jangan-jangan langsung brol gitu. Jangan gitu kan mikirnya kan. Kaget. Untung begitu yang Cimanara maju dikit ada pom bensin. Itu masih Ciamis ya, masih dari Ciamis ya. Itu perbatasan Banjar Ciamis. Masih perbatasan. Ya gue masuk pom bensin. Nah ini yang gila nih. Gue sempat marah sama tukang pom bensin. Kenapa emang? Begitu gue masuk pom bensin, gue baru buka pintu. Solar A. Gue langsung spontan, anjing gue bilang, solar katanya. Solar A gitu. Karena posisi emang mobil pas lagi jalan tuh emang berisik. Jadi kebetulan si extra pan depannya ada 2 tuh. Ada yang satu itu beberapa helai patah. Itu berisik banget kayak helikopter. Totok kayak gitu segala macam. Terus posisi knalpot ngebulnya edan. Ngebul parah. Itulah kenapa. Disangkanya diesel. Tapi pinter tuh si tukang pom bensinnya. Soalnya ada mobil kayak gini isinya solar. Gua tahu, gua bilang. Mobil apaan? Mercy ada kan yang diesel. Ada Mercy diesel juga. Gue sempat tahu dan itu mahal kan. Ya, gue seneng aja sih sama yang mahal gitu kan. Cuma ngeledek banget gitu. Solar. Udah. Untung aja tuh si tukang bensin ini nggak bilang, "Om, telolet om." Klakson mati waktu itu, kagak bunyi. Pokoknya parah ini mobil. Ya, gue isi berapa waktu itu ya? 300 ribu lah palet gue isi. Palet ya. Gue isi, gue jalan lagi. Nah, baru setengah jam, temperatur 100. Dari Ciamis berarti. Mau udah masuk Ciamis tuh. Temperatur 100. Waduh gila. Kaget gue, panik karena mobil Jepang aja kalau udah overheat, udah panas kayak gitu, gue takut jebol kan, overheat kan. Minimal gue tahu lah kalau kayak gitu. Kudu berhenti, terus kudu ngisi ini. Gue berhenti di Ciamis sambil ngopi, gue buka kap mesin tuh. Kap mesin gue tuh awal tuh nggak bisa cuma gini doang. Jadi nggak bisa Hel MBCI, asik. Harus nganga, bener-bener nganga. Jadi gue buka sebelah. Gue goyang-goyang pantat sambil megangin tuh, gue buka satu lagi, gue dorong. Ya emang begitu kan? Kalau misalkan harusnya bisa segini dulu kan, yang normal. Karena nggak normal, harus ngangkat banget. Nah ini yang lucu. Gue tahu kan kalau overheat, gue dinginin dulu, gue isi air radiator, gue cek kan. Gue isi air radiator. Gue ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Udah dingin, gue buka tuh. Set, gue cari radiator kan nggak ada tuh. Kalau Jepangan tuh di depan kan, atau di Tiger tuh depan juga kan. Ini nggak ada. Gue pede yang di samping. Oh iya. Di samping kan, bukan reservoir ternyata. Ternyata tempatnya wiper. Memang ada di situ. Ada di situ. Wiper, reservoir. Baru dekat yang ini kan kabel yang pokoknya itu lah. Harusnya di reservoir yang yang buat radiator itu. Nah gue tuh salah. Dibuka malah yang wiper. Dan gue isi dengan PD isi 2 gayung. Penuh Langsung. Gue telepon yang punya awalnya kan. Gue ini kurang air radiator nih. Gue isi sampai 2 gayung gue bilang. Wih, masa sih katanya? Kayaknya aku lupa. Ya udah nggak apa-apa, udah diisi. Aman kan? Tenang, tutup. Jalan lagi gue. Set, karena udah dingin sejaman itu gue jalan lagi di Ciawi, panas lagi. Tasik tuh udah masuk. Tasik, Ciamis Tasik paling berapa kilo lah gitu kan. Udah 100 lebih lagi. Naik lagi temperatur. Gila kan. Gue berhenti di pom bensin, gue buka lagi. Gue cek yang wiper lagi.
masih penuh. Nggak dipakai. Aneh kan? Ya udah, gue istirahat 2 jam. Kayaknya butuh istirahat di mobil, gitu kan? Itu udah tengah malam tuh, karena banyak berhenti. Dari jam 7 malam, tengah malam masih di Tasik. Padahal dari Banjar. Ya kan? Pakai mobil sejam lah gitu kan, harusnya tengah malam di Tasik gue berhenti. Gue jalan lagi. Nah ini, begitu jalan lagi masuk ke daerah Gentong. Yang tanjakan. Yang nanjaknya gila itu kan. Gue gigi 1 dan jalannya pelan. Ngebul banget. Ngebul luar biasa. Makanya aneh. Gigi 2 juga masih. Dulu pakai Mercy dulu tuh gigi 2, gigi 3, wah lari-lari gitu kan. Ini gigi 1. Mobil lama gue juga yang Jepang aja nggak kayak gitu kan. Sempat agak bete awalnya. Bete, takut, bingung. Jalannya dulu yang penting. Sendiri lagi kan, gila kan. Terus pas gimana pas ditanyakan Gentong? Nah, pas di Gentong itu kan banyak anak-anak muda tuh yang suka ganjelin truk. Gue panggil, Kang, bantuin gitu kan, siap-siap. Jadi dia jalan sampai atas tuh, halangin terus aja kayak gitu. Mobil Mercy dong, ngebulnya kak, mobil terkaya kalah sama kita gitu kan. Mobil Mercy tapi diganjel. Terus. Begitu udah lewat tanjakan Gentong, udah tuh jalan lagi biasa, tapi nggak ada tenaga, nggak kerasa. Jadi emang gue main ngegas banget, tapi ngebul makin edan gitu kan. Jalan lagi sampai turun Nagrek, di Rancaikek gue isi bensin lagi, fullin lagi. Nagrek, tapi kan Nagrek juga gokil. Emang, cuman gue ngambilnya jauh. Ngacar dulu dari jauh. Jadi gigi 2 turunin 1, di 1 terus gue jadi teriak banget nih mobil. Nih mobil teriak abis aja. Sepanjangan Nagrek itu 1-2 doang. 1 lah malah banyaknya. Gitu kan. Begitu udah turun, gue isi bensin lagi. Ngeclak lagi. 300.000 ngeclak. Dari Banjar sampai Nagrek. Ciamis ya? Banjar ya? Dari Banjar itu perbatasan Banjar Ciamis, Ciumanara. Sampai Nagrek 300. Gue isi lagi. Udah. Habis. Gue isi lagi 200.000. Oke. Gue pikir dari Nagrek 200.000 sampai Bandung masa nggak nyampe sih? Iyalah. Iya. Gue isi 200.000 tuh. Jadi udah gope tuh kan. Gue jalan nyampe Bandung lah. Nyampe Bandung itu pagi 6:30-an. Nyampe akhirnya ke depan rumah. Depan rumah ya. Belum masuk garasi. Kenapa kan dimasukin? Ya, garasi tuh agak naik. Pas gue naikin tuh mati, nyala. Nggak naik. Kalau masuk garasi Nggak kuat. Nagrek yang tinggi aja. Bisa. Nah, begitu garasi udah Banyak mati. Udah ngos-ngosan, udah capek banget. Asli. Oke, terus. Jadi gue masukin, besoknya gue telepon temen. Bengkel biasa lah. Gue bawa ke bengkel, harus turun setengah nih mobil. Turun setengah. Kata bengkel. Ya udah gue iniin aja kan, diokehin, gue telepon lagi tuh yang punya mobil. Katanya sehat, ini harus turun setengah. Estimasi biaya sekian lah. Ya udah gue bantu sekian katanya. Gue dibantu. Jadi ini mobil tukar sama motor plus dapat duit gue yang dapat duit. Turun setengah. Ceritanya. Estimasi 2 mingguan lah. Mobil di bengkel, pas gue ke bengkel lagi masih berebet. Nggak sembuh. Masih berebet. Ngebul hilang. Kebul yang hitam itu hilang. Cuman belum sembuh. Jadi posisi misalkan lagi nanjak, kayak nggak ada tenaga sama sekali. Gigi 1 tuh gitu kayak gitu. Nggak kuat sama sekali. Itu antara montirnya blow on apa emang? Enggak bercanda. Bingung kayaknya. Emang banyak penyakitnya kali awalnya. Nah di situ gue sempat drop, udah kesel itu, udah keluar duit, mobil kagak bener, gue bawa balik tuh kan. Gue sempat main ke tempat temen, kebetulan ke kakaknya teman gue yang dulu yang gue bareng pakai Mercy. Yang teman kerja 13 tahun ke belakang. Kebetulan kan almarhum tuh teman guanya. Gue ketemu kakaknya. Doi punya Tiger. Nah, Doi cerita, gue ceritain kondisi mobil gue. Doi ada montir panggilan. Montir panggilan. Gue inget banget hari Minggu gue bawa pagi-pagi subuh gue bawa ke rumah dia. Kenapa subuh? Karena posisinya ngebul banget. Begitu udah agak jauh, kira-kira 1 kilo 2 kilo mobil pasti mati. Selalu begitu. Dan gue langsung pertama keluar rumah tuh cari pom bensin, gue fullin dulu.
Gua jalan per sekilo 2 kilo gue berhenti, sekilo 2 kilo berhenti. Hari Minggu gue berangkat karena takut daripada kena macet gitu, rame segala macem. Hari Minggu inget banget gue hari Minggu karena gue ngebulin sepeda. Lu bayang ya, sepeda nyelip gue mau salip lagi, disalip lagi sama sepeda. Ini mobil emang luar biasa dah sumpah. Gitu kan, nyampe tuh kan 3 hari lah, 3 hari mulai bisa gue bawa lari di tol. Itu setelah diapain? Dioprek sama montir panggilan. Doi biasa main Eropa, Mercy kayak gitu bisa. 3 hari seneng banget gue. Baru pertama kali gue ketawa nih mobil bisa diajak lari di tol. Happy banget gue. Pertama kali nih mobil. Kecepatan pertama lu waktu itu yang bikin lu seneng banget. Sebenarnya nggak tahu ya kecepatan berapa karena emang mati speedometernya. Cuman kenceng lah. Pokoknya kita 2 mobil, yang Tiger itu, yang di depan gua tuh Tiger lari di 120-an, 130-an, gua nempel. Berarti udah bisa dong segitu. Iya. Yoi lah, keren lah kata gua. Perubahan. Itu kalau abis waktu beli interior sendiri gimana? Interior bagus sih. Cuma ada sobek dikit di jok depan supir tuh ke kanan. Kayaknya udah biasa ya di situ ya. Karena sering kedudukan. Cuman ini yang kerennya nih mobil beda dari yang lain. Gue begitu lihat Mercy yang lain tuh wiper tuh sebelah kanan kan, yang gue sebelah kiri. Kok bisa? Nggak tahu gue juga. Kayaknya mobilnya dulu setir kiri kali ya, dipindah, lupa pindah wiper. Itu satu. Yang kedua, lambang Mercy di depan itu kan harusnya bisa gerak tuh kan. Naik turun, tidurin. Punya gue jegreg di lem. Jegreg aja. Jadi begitu ngeliat yang lain, yang gue doang yang beda ternyata gitu kan. Serius tuh. Ini mobil, nah itu udah bisa lari di tol. Gue sempat berani keliling di Bandung, jadi harian gue udah berani. Cuman emang belum terlalu sempurna. RPM bawah dia masih berbet. Tapi RPM atas oke. Bawa bensin nggak terlalu boros. Udah mulai. Berapa tuh waktu itu? Ya lumayan lah. Kalau waktu itu pokoknya total nih mobil sampai gue masuk di MBCI udah seharga motor lagi. Pecek lagi 25 gue kurang lebih. Gocap lah ya. Iya. Tapi kan peceknya gratis gue. Jadi emang ya habis segitulah kurang lebih. Habis segitu. Habis itu segitu. udah bisa lari ke tol. Udah bisa lari ke tol. Udah bisa gue pakai harian. Oh, pelek gimana pelek waktu itu? Pelek awalnya itu ring 18. Gue nggak suka ring gede, pelek ring gede gue nggak suka. Dan pas ini nih. Ini mobil emang luar biasa. Jadi pas gue benerin di montir yang panggilan itu kan, dibuka tuh ban. Dia lihat per, kaki dilihat kan, sok pada mati semua. Bau bangke dong. Iya, bau banget lah pokoknya. Jalan tuh tak gitu kan. Belum dikain kapanin. Belum, baru kain kasa. Jadi pas buka ban tuh depan tuh, posisi per itu kan harusnya dalam kayak mangkok gitu kan. Harusnya ke dalam tuh pernya tuh. Ini posisi per tuh di luar. Jadi diganjel sama karet apa gitu kan, diganjel. Untung kata si montir tuh, untung dari Banjar sampai Bandung kagak lepas gitu. Serius. Jadi saking ininya gitu kan, makanya diganti. Diganjel, jadi posisi per tuh harusnya dalam. Ini gini. Diganjel karet. Ganjel kayak gitu. Karet doang lagi jangan. Enggak. Karet kayak potongan ban-ban gitu deh kayaknya gitu. Ya udah itu dibenerin. Kaki depan dulu awalnya gue. Benerin kaki depan, belakang belum. Waktu beli itu ada mungkin pro kontra dari keluarga lu sendiri gitu. Sebenarnya abang gue sih. Abang gue suka di Volvo. Gitu, kebetulan saudara juga punya bengkel Volvo gitu kan, segala macam. Gue nggak suka dari awal. Walaupun sama-sama kotaknya beda. Ini lebih gagah. Lebih anak muda, lebih gagah, lebih punya ciri khas lah, lebih keren lah kalau kata gue gitu kan. Selera sih. Selera. Tapi yang jelas Volvo bukan selera lu. Yoi. Dan abang gue selalu bilang dari awal, lu nikmatin nih mobil box-brok. Dengan kondisi mesin, kebetulan abang ngerti mobil kan. Gue datang ke sono kagak ngerti mobil sama sekali, pas bawa ke rumah abang gue lihat, dia bilang, lu nikmatin nih mobil box-brok, lu bakal habis banyak.
Itu awalnya gue sampai ngedrop sih ya, emang udah malas nih mobil karena emang parah. Cuma jadi semangat baru. Gue bakal tunjukin sama bang gue nih mobil pasti bikin sejarah, pasti keren, pasti enak ntarnya gue bilang. Oh, jadi Pembuktian. Diremehkan tuh. Diremehin banget. Jadi motivasi. Motivasi buat gue. Abang gua, bokap gua, ini ngapain mobil kayak gini diambil? Ngapain katanya? Mobil-mobil gua gitu kan. Pokoknya tahu beres, tahu enak, tahu ada sejarah aja udah. Gua tunjukin dan alhamdulillah nyampe Sabang. Nih mobil sampai Sabang, keliling Jawa, sampai Sumatera, gila kan? Dengan kondisi mobil yang kalau kemarin pas touring nih ya, baru pas touring kemarin, teman-teman tiap kota yang lihat mobil gua kemarin begitu buka kap mesin udah pasti goyang-goyang pala dah. Antara nekat apa bego kali itu bahasanya. Mobil-mobil orang tuh anak-anak klub tuh rata-rata bagus, kerawat, sehat gitu kan. Mobil gua kan apa adanya. Oke. Kalau secara orang yang bener gitu ya, lihat kondisi mobil, mesin segala macam, nih mobil nggak akan nyampe. Jadi salah satu motivasi untuk touring juga adalah ingin membuktikan kepada abang lo atau bokap lo yang mungkin selama ini menyaksikan mobil ini, lalu kemudian lo mencoba untuk membuktikannya. Salah satunya itu. Dan alhamdulillah sekarang terbukti. Alhamdulillah terbukti. Ada misi khusus lain lagi nggak secara lu pribadi lu pergi ke all chapter? Hah? Ya all chapter ya, sama selain silaturahmi dan sebagainya itu kan ya berdasar ya klub lain sebagainya. Untuk lu pribadi sendiri ada sesuatu ya selain membuktikan keluarga atau apa gitu, mungkin ada yang lu pengen, gua pengen cabut ke sana, mungkin ada sesuatu yang lu tuju gitu. Kalau kata orang Sunda ngabang berangkeun hate ya. Abang berangkat. Apa tuh? Nenangin hati lah. Menenangin hati lah. Menenangkan hati, perjalanan gitu. Lu membuat sebuah perjalanan untuk lebih menenangkan hati. Yeah. Lagi nggak tenang. Jadi emang single touring tuh emang gue single. Pernah tapi single sekarang. Bukan pernah single, sekarang single. Sedang single. Terus kemudian? Jadi emang satunya pengen silaturahmi, ngetes mobil. Jadi sebenarnya gini sih, sama teman-teman Bandung juga gue pengen ngebuktiin, ini mobil gue bisa sama teman-teman MBCI Bandung gitu kan. Jadi gue awal mau masuk ke MBCI juga gue minder berat lah. Jadi sempet gue sebelum masuk MBCI itu ada SOTR MBCI, gue lihat di Facebook sama Instagram, gue kelilingin Buah Batu tuh 2 kali, cuma ngeliat doang, lewat doang. Gue nggak pede dengan mobil gue. Sampai akhirnya lu akrab dengan mereka, sampai lu berangkat. Dan sempat kan pas awal-awal lihat mobil gue tuh, posisi mobil tuh harusnya kan rata-rata gini kan, depannya yang turun kan, ini belakang yang turun jadi gini. Jadi posisi per belakang itu salah, jadi potong, yang depan udah ganti baru, yang belakang belum. Jadi posisi mobil kayak gini. Makanya banyak teman-teman Bandung juga benerin gitu kan segala macam. Akhirnya dibenerin. Oke, jadi gue berangkat juga mungkin ada ingin ganti suasana ya. Mungkin kan perjalanan itu lo melihat sesuatu yang baru, yang baru gitu kan ya. Nah, kemudian sampai lo akhirnya yang kemarin kita bahas gitu kan ya, dan lain sebagainya. Pelajaran berharga apa yang secara pribadi lo dapetin ketika lo selesai dalam perjalanan pulang atau selesai melakukan ini? Yang pasti gue selalu ingetnya gini, ikutin kata hati aja udah. Ya kalau secara orang-orang lihat nih mobil nggak akan pernah sampai sebenarnya. Gue yakin nih mobil gue pasti sampai. Setiap gue jalan, setir gue selalu cium. Gue ngomong sama mobil gue ajak ngomong banget. Gue bilangnya sayang, pokoknya jangan cari masalah. Kalau gue niatnya bandel, niatnya jelek, lu kasih tau gue. Ya mogok lah, apalah kejadian, jadi gue gak akan berangkat. Tapi di saat kalau misalkan gue niatnya benar, ayo bareng-bareng. Gue selalu ngomong dan gue selalu cium. Lu tanya sama kemarin partner gue pas touring. Setiap berangkat, mobil gue cium pasti. Setiap mau jalan aja. Kalau perjalanan pergi, itu kan pasti ada hal yang lu ingin capai adalah sampai ke tempat tujuan. Ketika lu pulang, apa yang membuat lu pengen buru-buru cepat pulang? Sebenarnya nggak buru-buru sih. Nggak buru-buru pengen pulang. Yang memang
ada yang lu rindukan nggak ketika lu pulang dari Anak. anak ya? Anak. Kangen. Ada Jadi- homesick juga ya. Homesick, jelas anak. Walaupun di jalan tetap video call segala macem. Dan jujur, gue sama teman-teman Bandung udah tahu lah. Niat gue rencana ke depan mau nambah. Ini buat anak gue. Oh. Minimal anak gue pegang ini mobil udah punya sejarah. Gue udah cetak nih sejarah buat anak gue. Kan anak lu masih kecil, belum bisa. Terserah. Gue siapin supir aja biar antar jemput anak gue kan keren juga kan pakai Mercy kan. Amin apa? Amin dong. Jadi emang ini buat anak. Buat ibunya, kan? Belum ada. Bisa aja. kita sama. Sama. Kita sama. Mungkin ditakdirkan untuk diberikan kesempatan untuk memilih yang kedua kalinya. Ini yang kedua kali. Mudah-mudahan gue bisa bareng sama yang lama kok. Iya. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sepulang dari Aceh juga ada. Ya, gue kan nggak tahu ya. Setiap orang kan setiap perjalanan itu selalu ada kontemplasi dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin setelah lu pulang dari ada apa ya kalau dalam bahasa ini hidayah. Ada sih, ada jelas. Ada. Setiap perjalanan gue dapat saudara, banyak rezeki gue, banyak yang care sama gue, banyak yang perhatian lah segala macem. Ya intinya harus banyak bersyukur. Mau seberapa pun lu dapat rezeki gede segimanapun juga lu nggak bersyukur nggak akan pernah nikmatin apapun. Gue bersyukur dapat ini. Gue bisa sampai 0, saudara gue makin banyak. Minimal 11 chapter di MBCI, MB klub lain yang di MB-ina pun gue banyak saudara dan nyambut gue luar biasa. Kapanpun gue mau ke sana pun pasti disambut. Mereka pun ke Bandung gue pasti sambut. Bersyukur intinya. Bersyukur intinya. Jadi Ini mobil ingin lu sampaikan. pokoknya harus bersyukur apapun mobil lu. Nikmatin, ikutin hati, ajak ngomong nih mobil pokoknya. Oh. Ajak ngomong, punya nyawa lah kalau kata gue. Jadikan dia bukan sekedar kendaraan. Bukan sekedar kendaraan. Sebagai memang partner. Partner. Jadi kalau misalkan buat teman-teman di luaran sono yang punya Mercy katanya ribet lah, apalah inilah itulah, lu yang ribet. Gue berani ngomong kayak gitu dah. Lu yang ribet dah. Bener kan? Bener. Kalau lu nggak ribet, mobil lu nggak akan ribet. Jadi bahkan kita anggap dan kalau perlu kita anggap sebagai istri sendiri. Yo, kalau belum punya istri, kalau udah punya istri jangan, ntar tidur di luar. Jangan diikutin. Oke, thank you banget Ya, perbincangannya, cerita-cerita yang menariknya, lalu kemudian juga hal-hal menarik yang kontemplasi yang didapat selama perjalanan ini, pesan-pesan yang menurut gua sederhana, simpel tapi dalam. Siap. Iya. Jadi pengen nangis gue. Ya mudah-mudahan ini lu akan nambah lagi nih. Amin. Nah, ini lu gak bakalan jual. Nggak akan. Yakin? Kalau ada yang nambah, ada yang nawar tinggi? Simple. Kalau gue mau ada yang nawar, hitungannya tanda tangan. Minimal kalau satu member 1 juta. Kalau untuk ketua-ketuanya 10 juta. Lo hitung aja berarti. Sanggup gak? Iya. Gak sesuai kan sama nih mobil kan? Iya. Gak sesuai kan? Gak akan ada yang mau pasti. Jadi gak akan gue jual. Gak bakalan dijual. Gak akan gue jual. Buat anak lu. Buat anak gue. Oke. Buat anak gue. Semoga kembali lagi. Amin. Gua doain ya. Amin. Thank you bro. Aminin. Aminin. Lu pada yang nonton jangan cuma like sama subscribe. Aminin doa gue. Thank you banget. Thank you brother. Jadi buat teman-teman semuanya, tadi kita udah dengerin pengalaman yang menarik, cerita-cerita yang unik dari mulai dapetinnya setiap perjuangan pasti membuahkan hasil. Yang penting niatnya baik, Yoi. gitu kan Rera? Yoi. Kurang lebih seperti itu. Oke, buat teman-teman bukan sombong, ya jangan lupa tayangan bukan sombong setiap hari Kamis jam 5 sore di channel Experience, ya. Sampai ketemu lagi di bukan sombong berikutnya. Thank you, bye, bye. See you.